Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati hadratul muhtaram wal mukaram, pimpinan umum Pondok Pesantren Darul Ulum beserta keluarga besar, yang mudah-mudahan pada malam ini kita doakan bersama-sama selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan pula jajaran asatidz wal ustadzat, para pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum yang mudah-mudahan selalu dalam keistiqomahan dan ketabahan. Tak lupa jajaran para panitia yang arif dan bijaksana, yang menilai tanpa pernah memandang rupa. Sebab kalau seandainya menilai hanya memandang rupa, bahaya Pak Ustadz, nanti urusannya mantan Amanda Monopol inilah yang jadi juara. Iya apa iya? Hadirin para santri putra Pondok Pesantren Darul Ulum yang mantap jiwa, wal hadiroh para santriwati yang cantik jelita, yang kalau ditanya Neng mau makan di mana, jawabannya terserah aja. Yang kalau di chat sama si Amang-Amang jawabannya selalu lama. Dan hobinya para santriwati ini selalu menghilang secara tiba-tiba. Khususnya Neng yang duduknya paling depan sebelah kanan, yang mengenakan jilbab warna putih, mata indah menggoda iman. Jikalau Neng sudi menjawab, Neng, punya pertanyaan. Neng, apakah sudah ada yang memiliki? Jikalau belum ada yang memiliki, tenang Neng, ke Amerika jualan rumah. Siap nyamperin mama. Iya, alhamdulillah. Hadirin wal hadirah yang Allah muliakan, telah menjadi fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan manusia, memberikan skenario yang indah dan luar biasa, memberikan masa ke masa, zaman ke zaman, dan era ke era. Dari zamannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sungguh luar biasa, hingga suatu saat nanti zamannya si Amang-Amang mempunyai istri. Dari zamannya Sayyidah Khadijah, istri Nabi yang paling setia, hingga zamannya ukhti-ukhti yang sekarang selalu menghilang secara tiba-tiba. Nah, zaman sekarang ini hadirin, yang perlu kita garis bawahi, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah realita di dalam sebuah alur kehidupan, memiliki zaman, memiliki masa, memiliki tahun. Lantas mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tahun tersebut? Karena apa? Karena agar manusia bisa memiliki atau bisa mengambil sebuah ibrah dan pelajaran bagi kehidupan yang kita jalani ini. Lantas dari apa pelajaran yang memang Allah berikan kepada kita, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala melewati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah risalah yang memang harus bisa diteruskan oleh para generasi muda saat ini. Nah, sekarang timbullah sebuah pertanyaan di dalam benak kita. Lantas siapakah orang yang paling tepat untuk bisa menjadi regenerasi yang tepat di dalam mengemban, pantang menyerah, mengemban turas para anbiya? Maka jawabannya tiada lain tiada bukan adalah generasi muda bangsa. Mengapa saya bisa mengatakan generasi muda bangsa? Karena tiada bukan, kalau seandainya kita mengharapkan, maaf yang udah tua-tua, ya masa iya betul? Nah, makanya generasi muda kita ini perlu untuk menjadi generasi yang memang dengan baik, dengan benar, untuk bisa melanjutkan dan mengemban turas para anbiya. Sebab mengapa? Masa muda adalah masa di mana penuh harapan dan cita-cita, masa yang pada umumnya jasmani dan rohani masih sehat serta kuat, mata masih bisa menatap dengan akurat, bisa membedakan mana wanita yang cantik yang mengundang syahwat, mana pula wanita yang kakinya berbulu dan berurat. Oleh karenanya tak asing kalau seandainya Presiden nomor 1 di Indonesia, Insinyur Profesor Soekarno pernah berkata, bawakan Bapak 10 orang pemuda, niscaya Bapak akan goncangkan dunia. Itu kalau kata Pak Soekarno, Neng. Beda cerita, lain cerita kalau yang bilangnya bapak-bapak di zaman sekarang, yang aku ke istri kerja malam kagak pulang, pas ketahuan malah nginep di rumah istri orang. Yang bilangnya kayak gini, bawakan Bapak 10 orang pemudi, niscaya Bapak akan goyang kasur sampai pagi. Ta'udzubillahi min. Nah,
Sebab hadirin, pemuda adalah generasi penerus bangsa. Pemuda adalah harapan bangsa dan agama. Sebagaimana pepatah Arab yang telah kita hafal semuanya mengatakan, syuban dan yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini adalah pemimpin di masa depan. Kalau seandainya bangsa ini, agama ini menginginkan suatu saat nanti mengalami sebuah kemajuan yang pesat, maka berbenah dulu daripada sebuah pemudanya, berbenah dulu dari generasi mudanya. Mengapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena pemuda adalah harapan bangsa, karena pemuda adalah pemimpin di masa depan. Apalagi di dalam masalah turas para anbiya. Nah, sekarang timbullah sebuah pertanyaan lagi. Warisan apakah yang diwariskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Di dalam kitab Muhtara'iyah Ulumuddin dikatakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya tidak mewariskan harta, tahta dan jabatan. Mengapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak memberikan harta, tahta dan jabatan kepada kita selaku umatnya? Bukan berarti baginda Nabi tidak mampu, hadirin. Baginda Nabi mampu, namun inilah bijaksananya otak daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda sadar bahwasannya harta, tahta dan jabatan itu hanya sifatnya sementara. Namun apa yang diwariskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yaitu ilmu, hadirin. Nah, makanya generasi muda kita, khususnya kita selaku kalangan santri, semangat yuk memperdalam ilmu, khususnya memperdalam ilmu agama. Mengapa demikian? Karena ini adalah warisan para nabi, ini adalah warisan yang memang diamanahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kenapa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ini mewariskan ilmu terhadap kita? Karena baginda Nabi tidak ingin umatnya dibodoh-bodohi di era zaman yang terus berbeda. Sebab zaman sekarang, hadirin, fakta realitas sudah mengatakan kebanyakan di zaman sekarang orang yang berilmu ini tidak beriman, Pak Ustadz. Mengapa saya bisa mengatakan seperti itu? Sebuah realita, fakta yang terjadi zaman sekarang. Banyak orang-orang yang berilmu namun dia tidak beriman, sehingga dampaknya apa? Dampaknya kepada generasi muda kita yang tidak bisa dengan baik memanfaatkan kemajuan zaman ini, banyak yang terjerumus ke lubang kemaksiatan. Oleh karenanya penting bahwasannya generasi muda kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, yang dimana di pundak kita ada warisan para nabi, kita harus bisa dengan baik melanjutkan perjuangan daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya kita adalah seorang santri.